Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial konfigurasi VPS hosting melalui Debian menggunakan KVM. Studi kasusnya adalah ada sebuah klien, yakni klien ingin membutuhkan layanan dari server VPS. Klien ini membutuhkan beberapa layanan server VPS. Klien terhubung ke server VPS langsung. Klien yang terhubung ini akan mendapatkan layanan VPS. Kemudian server VPS akan menyediakan layanan servernya membuat server virtual di dalam server utama, yakni penyedianya akan membuat server virtual. Kemudian kita akan coba langsung konfigurasi. Kita install dulu KVM-nya dan beberapa yang dibutuhkan, yakni kemu KVM, libvirt bin, virt install, dan bridge utils untuk breadboardnya. Kemudian setelah kita install, kita aktifkan mode vhost-nya, modprobe vhost_net. Kemudian kita ls mode untuk melihat apakah telah aktif atau belum. ls mode grep vhost. Kemudian kita buka nano etc modules. Kita buka, kita tambahkan di bagian paling bawah vhost_net. Setelah itu keluar dan simpan file etc modulesnya. Kemudian kita akan melihat konfigurasi IP-nya nano etc network interface. Kemudian ifs eth0 init manual, ifs br0 init static, yakni br0 ini akan di bridge ke eth0 menggunakan breadboard eth0 bridge stp off auto br0. IP-nya kita atur. IP ini kita satu jaringan dengan Windows aslinya, yakni sebagai klien Windows asli terhubung pada VirtualBox host only, adapter host only. Kemudian kita restart dulu server kita. BR0 ini akan menuju bridge ke ETH0. Setelah restart selesai, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi selanjutnya, yakni melihat dulu IP apakah sudah benar atau belum dengan menggunakan ifconfig. Kemudian kita membuat sebuah folder untuk tempat nanti lokasi penyimpanan server virtualnya, var kvm image dengan perintah mkdir -p. Kemudian di kita percobaan pertama kita akan install sebelumnya kita siapkan dulu drive DVD ISO Debian-nya di dalam FTP. Kita bisa memasukkannya melalui FTP. Kita akan percobaan install melalui server secara langsung. Kita coba di server ini kita install secara langsung. Virt install -n -1 adalah nama virtualnya, -r 512 adalah jumlah RAM yang akan diberikan, -f var kvm ini adalah lokasi dan nama file dari server virtual. Kemudian -s adalah jumlah harddisknya atau ukuran harddisk storage untuk penyimpanannya, yakni 5 GB. vCPU ini adalah virtual CPU, kita pilih satu. Kemudian OS tipe Linux, yakni
tipe Linux kita yang akan kita install dan OS varian Debian WZ yakni Debian 7. Untuk network bridge-nya kita ke BR0 yang telah kita buat sebelumnya tadi. Kemudian CD-ROM ini adalah lokasi penyimpanan dari DVD Debian-nya, yaitu file ISO. Kita masukkan dan nama file dan direktorinya. Kita mulai install langsung. Tidak bisa diinstal ya, ini sudah mulai starting install, sudah membuat storage untuk bagas 1, tetapi tidak bisa memunculkan tampilan untuk instalasi Debian 7 nya karena di Debian ini tidak ada fitur grafiknya, tidak bisa muncul. Kita akan coba menggunakan putih, apakah bisa kita melanjutkan menggunakan putih, apakah bisa atau tidak. Kita masukkan IP yang tadi dengan SSH, kita login dulu. Kita akan coba dengan putih. Kita masuk sebagai root. Kemudian kita lanjutkan instalasi tadi, apakah bisa berhasil. Firlist ini untuk melihat apakah berjalan atau tidak. Masih berjalan, mari kita lanjutkan. First console bagas 1 ya, ini melanjutkan. Masih belum bisa terkoneksi, ya ini belum bisa muncul di putih. Sudah dicoba di Windows, di server asli kita tidak bisa muncul, dan melalui putih pun remote pun belum bisa. Kita batalkan dulu. Setelah ini dengan ctrl kurung tutup kurawal yang kotak. Kita membutuhkan sebuah Xming, yakni aplikasi tambahan agar bisa muncul. Kita download di Google, kemudian kita install dan kita jalankan yang file aplikasi yang bernama Xlaunch, bukan yang Xming. Yang Xlaunch kita jalankan. Kita pilih display settingnya, kita pilih multiple Windows dan display number. Display number ini fungsinya nanti sebagai port penghubung antara server ini dan Debian. Kita masukkan tadi 1, kemudian kita pilih no access dan kita simpan. Setelah itu kita close dulu yang putih yang tadi. Di sini Xming-nya sudah berjalan, yakni dengan 1.0, yakni sebagai portnya. Kita buka putih lagi, kita masukkan IP dari Debian. Kemudian pada connection SSH X11 forwarding-nya kita aktifkan di enable, kemudian kita open. Kita login. Kita login menggunakan username dan password terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke root. Kemudian kita lihat dulu IP virtual box only kita, yakni yang terhubung dengan kita dengan di CMD. Kita buka CMD dengan Windows R dan kita ketikkan CMD. Dan kita lihat dengan IP config, kita lihat IP kita. Untuk internet adapter
Host only-nya kita IP 192.168.1.1. Kita ekspor display IP dari Windows dan portnya 1.0, yakni port Xming tadi, Xming server 1.0. Export display ini fungsinya kita memerintahkan agar Windows dengan IP 1.1 dapat menampilkan virtualnya nanti. Kemudian kita list dulu. Kita lihat masih berjalan atau tidak. Karena ini masih berjalan dan tadi sebelumnya telah gagal, tidak bisa digunakan lagi, maka kita harus install dari awal lagi, yakni mulai virt install lagi. Kita harus menghapus filenya. Kita coba menggunakan virt viewer, masih belum bisa untuk yang tadi karena telah gagal. Maka kita akan coba untuk install ulang lagi. Sebelumnya kita hapus dulu konfigurasinya, yakni virtualnya kita hapus dulu sebelum menjalankan install lagi. Kita list dulu, first list bagas 1 masih berjalan, masih running. Kita shutdown bagas 1, maka akan segera shutdown. Kemudian kita lihat masih bisa berjalan, tidak bisa, maka kita langsung destroy untuk menghapus, men-shutdown secara paksa dan sudah tidak ada. Kita undefine untuk menghapus agar benar-benar terhapus. First undefine bagas 1. Kemudian kita akan langsung install dengan perintah yang sama seperti di Debian, yakni server utama kita, server VPS-nya. Kita masukkan perintahnya virt install -n bagas 1 -r512. Karena tadi sudah dihapus, kita bisa menggunakan nama yang sama dan masukkan konfigurasinya, yakni seperti ini. Kita masukkan perintah yang sama seperti sebelumnya. Network bridge-nya juga 0, BR0. CD-ROM-nya kita pilih lokasi dari tempat file ISO berada.
Kemudian kita install dan berhasil, sudah muncul tampilan dari Debian-nya. Jadi kita membutuhkan Xming, yakni aplikasi tambahan agar bisa menampilkan instalasi dari Debian-nya, yakni instalasi mesin virtualnya. Karena jika menggunakan tampilan di Debian utama tidak bisa muncul karena tidak bisa memunculkan grafisnya. Kemudian kita akan coba menginstal Debian-nya. Dan kita lanjut untuk proses install seperti Debian pada umumnya. Setelah instalasi selesai, kita pilih lanjutkan untuk masuk ke Debian. Kita tunggu booting hingga selesai. Setelah itu kita bisa login menggunakan username dan password yang telah diatur pada saat instalasi. Kemudian di VPS hostingnya pada server utama kita tambahkan adapter 2 jaringan internal untuk ke kliennya, yakni XP. Dan pada Windows XP juga ditambahkan jaringan adapter 1 jaringan internal. Setelah itu kita kembali ke server untuk melakukan konfigurasi IP. IP-nya kita atur auto ETH1 dengan IP 20.1. Kemudian kita restart konfigurasi networknya. Kemudian kita buka nano etc rc.local. Kita tambahkan masquerade pada rc lokalnya. Min U-nya ke arah BR0. Kemudian kita buka sysctl.conf. Dan kita nonaktifkan tanda pagarnya, kita hapus pada net IP 4 IP forward. Kemudian sysctl min p dan kita start rc lokalnya. Kemudian pada Windows XP-nya kita atur konfigurasi IP-nya. Satu jaringan dengan ETH1 server utamanya. 20.1 sebagai default gateway. Kemudian setelah itu kita login. Ke bagas 1, yakni virtual clientnya, virtual servernya. etc network interface kita atur networknya ETH0 1.222. Gateway-nya adalah gateway BR0 tadi pada server utama. Kemudian kita restart networknya, service networking restart. Setelah itu kita ke Windows XP-nya, kemudian kita lakukan ping ke 20.1, yakni gateway-nya, dan 1.220 yakni BR0, dan 1.222 server VPS-nya. Setelah itu kita siapkan untuk mencoba SSH ke kedua server. Kita download putih terlebih dahulu, dan putihnya dibuka. Kini yang
Server utama kita buka dengan 1220. Kita login bisa, kemudian kita login lagi menggunakan putih. Kita masuk dengan 222, yakni server VPS-nya. Kita login dengan username dan password. Dan ternyata bisa login. Kemudian kita masuk sebagai root dan mengecek konfigurasi IP menggunakan ifconfig. Dan ternyata konfigurasi IP-nya sama. Sekian tutorial dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.